Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sebelumnya kita pahami dulu bahwa kata prinsip itu berasal dari bahasa Latin principum yang berarti penyebab utama. Asal atau dasar prinsip yang dapat berarti suatu aturan dan sering mendeskripsikan nilai-nilai dasar suatu kelompok atau komunitas yang tidak berubah-ubah dalam keadaan apapun. Ketujuh prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu merupakan suatu kesatuan utuh yang saling berkaitan, seperti bagian dari sebuah bangunan. Jika satu prinsip saja diabaikan atau dilepaskan, maka akan merusak keseimbangan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi utama gerakan ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, ada 7 prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kebersamaan. Jadi oke langsung aja kita masuk ke dalam prinsip yang pertama yaitu kemanusiaan. Prinsip ini adalah inti dari seluruh gerakan yang tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia, serta meringankan penderitaan terutama pada saat konflik bersenjata dan bencana. Kemanusiaan ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan pertolongan, perhatian, dan kasih sayang tanpa memandang siapa mereka. Implementasinya saat terjadi gempa bumi di suatu daerah, Palang Merah ini segera turun memberikan pertolongan pertama, memberikan makanan, tempat tinggal sementara, dan pelayanan medis kepada seluruh korban bencana, tanpa menanyakan latar belakang mereka, dan bahkan mereka itu tidak memiliki dokumen resmi gitu, tetapi tetap mendapatkan bantuan yang sama. Yang kedua itu ada kesamaan, di mana setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk menerima bantuan. Nggak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, pandangan politik, atau latar belakang lainnya. Bantuan ini diberikan berdasarkan kebutuhan dan yang paling membutuhkan akan diprioritaskan. Contohnya seperti memprioritaskan ibu hamil, lansia, kayak gitu. Implementasinya, jika dalam distribusi bantuan makanan saat banjir besar, PMI itu membagikan bantuan kepada seluruh warga, termasuk warga pendatang dan kelompok minoritas, tanpa membedakan agama, ras, dan status ekonomi mereka. Yang ketiga, ada kenetralan. Jadi agar dipercaya semua pihak, Palang Merah ini tidak berpihak pada kelompok manapun dalam konflik politik, agama, atau ideologi. Mereka juga tidak terlibat dalam perdebatan atau aksi yang bisa dianggap memihak. Ini penting agar organisasi bisa tetap beroperasi di seluruh wilayah tanpa hambatan. Implementasinya, jika dalam konflik sosial di suatu daerah, relawan PMI tetap memberikan layanan medis kepada semua pihak yang terluka, baik dari pihak A maupun pihak B, tanpa menunjukkan keperpihakan mereka. Juga tidak menggunakan simbol atau bicara tentang isu politik yang sedang berlangsung. Yang ada asas kemandirian, di mana PMI ini boleh bekerja sama dengan pemerintah, tetapi mereka tetap harus independen dan mampu membuat keputusan sendiri berdasarkan prinsip kemanusiaan, kemandirian, agar pentingnya organisasi ini tidak mau dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Contoh implementasinya, PM ini tetap melanjutkan program bantuan untuk anak-anak di suatu kota, walaupun ada kebijakan baru dari pemerintah daerah yang mengalihkan fokus bantuan ke sektor lain. Jadi PM ini melakukannya karena melihat bahwa anak-anak tersebut tetap membutuhkan perhatian. Selanjutnya, asas yang kelima ada kesukarelaan. Jadi Palang Merah itu adalah gerakan yang berbasis pada kesediaan individu untuk membantu secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan materi. Prinsip ini menimbulkan semangat solidaritas dan empati antara sesama manusia. Contoh implementasinya tuh ribuan relawan PM itu bekerja tanpa digaji dalam kegiatan sosial seperti donor darah, pelatihan pertolongan pertama, hingga evakuasi bencana. Jadi mereka ini melakukannya karena panggilan hati, bukan karena bayaran, kayak gitu. Selanjutnya ada asas kesatuan, di mana setiap negara hanya boleh ada satu organisasi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah nasional yang resmi. Organisasi ini harus terbuka untuk semua orang, tidak memandang latar belakang dan harus melayani seluruh wilayah negara. Contohnya di PMI di Palang Merah ini
yang memiliki wewenang resmi untuk menggunakan lambang palang merah dan menjalankan misi kemanusiaan, seperti pengumpulan darah, bantuan bencana, dan pelatihan pertolongan pertama. Jadi organisasi ini menerima relawan dari seluruh kalangan ya, berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Asas yang terakhir yaitu kesemestaan, di mana gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini bersifat internasional dan global. Setiap organisasi nasional memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama, serta saling membantu antar negara tanpa memandang batas negara atau perbedaan budayanya. Jadi implementasinya, saat terjadi gempa besar di luar negeri seperti di Turki atau Nepal, PMI itu turut mengirimkan bantuan logistik dan relawan medis sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan global. Jadi juga sebaliknya, negara lain pun akan membantu Indonesia saat Indonesia itu, terjadi bencana besar, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.